Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devrildi Sukrata dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Teknik Informatika. Saya dengan NIM 2305 1204107 dari kelas TIT 23. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan simulasi dalam mengatur switch, router, dan komputer menggunakan virtual machine, yang mana yang perlu disiapkan adalah beberapa hal, yaitu pertama ada OS router dan PC. Itu hanya dua itu saja. Dan langkah pertama bisa kita import dua OS tadi. OS yang saya gunakan adalah router OS dan Windows XP, sehingga bisa digunakan di semua operating system. Kita bisa agree, lalu kita import lagi sekali. Pada bagian ini kita follow PC, finish agree. Oke, untuk langkah pertama itu adalah kita mencoba untuk booting terlebih dahulu. Untuk pertama kali memastikan bahwa spesifikasi atau pengaturan sistem yang kita lakukan itu berfungsi dengan baik, dan mengetahui apakah perlu ditambahkan RAM atau perlu ditambahkan apapun, sehingga mempercepat proses yang dilakukan oleh suatu sistem seperti itu. Oke, jika bisa dilihat kedua sistem bisa berjalan dengan baik, kita bisa close kembali, pastikan di power off mesin, sehingga kita bisa melakukan perubahan jika ingin menambahkan sesuatu di hardware-nya seperti itu. Dan yang pertama, kita itu bisa ubah di bagian network ini sebagai NAT. Jadi kita menggunakan router ini sebagai jembatan, jika bisa dibilang sebagai pembatas antara network luar dan network dalam kita. Jadi network luar dalam artian internet, network dalam itu ya network pribadi kita, seperti itu. Yang kedua itu kita bisa tambahkan ini yang awalnya diganti dari NAT, dari host early adapter diganti menjadi NAT. Ini bisa kita ganti atau kita shuffle lagi sehingga tidak sama dengan yang lainnya. Dan adapter 2 kita bisa gunakan untuk internal network. Nah, internal network ini yang akan kita gunakan untuk menyambungkan dari router ke komputer-komputer yang kita miliki, seperti itu. Kita bisa ganti ini menjadi namanya mungkin switch ataupun apapun, itu bisa, silahkan. Kita akan shuffle lagi seperti biasa. Selanjutnya kita bisa pilih OK. Dan untuk PC yang ini saya akan tambahkan RAM-nya menjadi 512 sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Selanjutnya itu ada networknya, kita ganti menjadi internal network dan kita pilih switch yang tadi kita sudah buat seperti itu. Kita shuffle ini juga. Selanjutnya kita play OK seperti itu. Lalu kita akan booting keduanya lagi. Oke, langkah pertama adalah kita login dulu di router OS ya. Oke, saya sudah login. Selanjutnya kita di PC kita buka Winbox. Kita pilih MAC address yang muncul di sini. Oke, mungkin saya coba buka ulang. Seharusnya muncul dalam beberapa detik. Oke. Klik MAC address-nya, bukan yang lainnya. Klik MAC address sehingga MAC address itu menjadi alamat dari IP. Bisa jelaskan itu kalau MAC address itu seperti nomor rumah kita. Jadi IP address itu hanya alamat, sedangkan lebih spesifik lagi MAC address kita itu nomor mana, yang mana itu rumah kita sendiri gitu. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut, kita klik connect. Akan kita tunggu. Oke, untuk tadi penjelasannya IP address itu seperti alamat secara umum seperti
mungkin Jalan Insinyur Soekarno, tidak ada spesifik nomor berapa seperti itu, dan MAC address lah yang menunjukkan secara spesifik. Oke, rumah saya itu yang nomornya seperti ini, itulah MAC address seperti itu. Dan IP address dan MAC address itu saling membutuhkan satu sama lain untuk menunjukkan secara spesifik komputer yang mana yang digunakan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan gunakan atau ubah adalah ini di bagian DHCP client. Kita gunakan Ethernet 1 yang mana itu akan menyambung kepada internet melalui PC kita sendiri, itu PC yang yang saya gunakan sekarang. Kita pilih apply Ethernet 1, bisa kita close. Setelah itu kita pergi ke address, kita lakukan subnetting. 24 ini IP private IP, jadi bisa digunakan untuk private jaringan pribadi, yang mana itu kita gunakan internet 2 seperti itu. Kita klik OK, kita close. Selanjutnya kita akan ke firewall, kita bagian NAT itu kita pilih plus. Habis itu ada interface-nya kita Ethernet 1, kita action, kita gunakan password key. Lanjut kita pilih OK. Setelah itu kita gunakan firewall untuk firewall sudah tadi, mohon maaf, DNS, yang mana kita akan tambahkan allow remote request seperti itu. Oke, jika sudah kita bisa close lagi. Kita untuk bagian terakhir adalah DHCP server ini. DHCP server ini ada dua langkah. Yang pertama ada dua pilihan. Kita bisa mengatur setting secara spesifik di sini, dan kita bisa menggunakan fitur yang sudah disediakan, yaitu DHCP setup ini, yang mana bisa digunakan untuk mempercepat prosesnya. Jadi kita hanya memastikan menggunakan Ethernet 2, klik next, dan itu diatur secara otomatis seperti itu. Kita next, dan setup has completed successfully. Kita klik OK, kita bisa minimasi ini. Setelah itu kita bisa update id config release. Kita akan sebentar. IP config, mohon maaf, IP config kalau nggak salah. Kita release seperti itu. Oke, IV nya sudah kita lepaskan, yang sebelumnya kita lakukan renew. Kita tunggu beberapa saat. Oke, untuk IP ini sudah diperbarui. Ini ditandai dengan local area network is now connected seperti itu. Kita bisa minimize lagi. Oke, kita coba testing. Kita coba cari YouTube. Ini, kita bisa masuk, kita bisa mencoba browsing dan lain-lain. Kita bisa gunakan seperti itu. Bisa lakukan internet seperti biasa, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mengclone semua hal yang ada di sini yang sudah saya perbarui, sudah saya tes, itu agar bisa digunakan di komputer yang lainnya, sehingga tinggal menginstal OS-nya saja seperti itu. Yang pertama itu kita bisa lakukan matikan kedua virtual machine ini, lalu kembali ke sini, kita klik kanan, kita klik clone, isi clone PC OS seperti itu saja. Link clone, include MAC address ini harus dipilih ini, sehingga semua yang kita ubah tadi bisa diinstal langsung di komputer yang lain seperti itu. Kita klik finish dan PCOS sudah selesai. Jadi nanti ini bisa kita gunakan untuk komputer yang lainnya yang mana belum ada OS, atau kita ganti OS-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk pengaplikasian di mana kita akan melakukan penginstalan, yang mana kita tadi sudah melakukan cloning di sini, dan itu kita akan coba untuk membuat dua PC lagi, yang mana itu akan langsung secara otomatis tersambung dengan router OS seperti itu. Caranya adalah kita bisa klik
mohon maaf, klik kanan, clone, setelah itu link, simpannya di mana, ini bisa diganti, kita bisa ganti namanya dari PC 2. Setelah itu ya kita bisa finish. Begitu juga kita akan lakukan lagi 2 kali. Kita akan gunakan PC 3 link clone dan kita bisa start. Ini kita bisa start dulu router OS. Setelah itu kita jalankan ini PC. Ini PC 3, ini PC 2. Oke. Langkah yang kita lakukan itu hanya untuk mengupdate IP-nya saja dengan cara melakukan IP config release. Setelah itu kita akan lakukan renew. Karena kita mengcopy semuanya untuk jaringannya, jadi tercopy juga ke PC 2 dan 3, jadi kita harus melakukan ini sehingga setiap komputer memiliki IP-nya masing-masing seperti itu. Jadi tidak satu IP itu digunakan oleh 3 PC, itu tidak boleh seperti itu. Kita bisa lakukan renew. Oke, sudah terupdate. Lanjut ke PC yang kedua, kita bisa IP config. Setelah itu release. Setelah itu kita lakukan renew juga. Oke. IP config, release, dan renew. Oke. Bisa kita lihat di IP address ini, di sini ada 254 di PC asli yang A1. Setelah itu 252 dan 253. Kita akan coba untuk membuka Firefox untuk mencari sesuatu, mungkin gitar bahkan bisa ya. Untuk PC utama kita bisa dapatkan gitar. Di sini mungkin YouTube, kita coba YouTube. Oke, kita tersambung ke internet. Dan yang PC ketiga mungkin kita coba SSO UNESA seperti itu. Oke, jadi dengan ini kita bisa pastikan bahwa cloning bisa berjalan dengan berjalan dengan normal, dan hal yang hanya kita perlukan adalah mengupdate IP yang kita telah miliki seperti itu. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video saya.